عارف قبلك معنى الحب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبلك معنى الحب ايه؟ لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه حب ايه؟ حب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبلك معنى الحب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبلك معنى الحب ايه؟ لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه حب ايه؟ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di hari ke-29 Ramadan? Alhamdulillah kita sampai jua di hari ini, dan sebentar lagi kita akan bergeser ke puncak kemenangan. Oleh karena itu, di akhir Ramadan ini jangan sampai kita tergelincir dan akan menyanyiakan perjuangan yang telah terlampaui, akan menjadikan puasa awal pertengahan akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, di akhir Ramadan ini mari kita lebih kencangkan ibadah, mari kita lebih tekun bermunajat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di puncak kemenangan kelak kita kembali ke fitrah dan meraih ketakwaan. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 22 Mei tahun 2020. Para pemirsa yang budiman, pada hari ke-29 Ramadan ini kita akan berbincang mengenai zakat. Namun zakat yang akan kita perbincangkan di sini bukan zakat pada umumnya yang telah banyak kita dengar tentang zakat fitrah atau zakat mal. Namun yang akan kita perbincangkan mengenai zakat di sini adalah zakat atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Zakat dalam arti luas bahwa bertumbuh dan berkembang. Ibaratnya ketika kita memangkas pohon, maka setelah kita pangkas, pohon tersebut akan bercabang, akan tumbuh berkembang, memiliki daun yang rindang, memiliki dahan yang lebat. Begitulah zakat. Demikian juga zakat dalam arti yang jauh lebih luas lagi,
adalah bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan, setiap karunia yang kita dapatkan ada zakatnya. Dan ketika kita mengeluarkan zakatnya, maka karunia tersebut akan memberikan keberkahan dalam hidup. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq dalam kitab Misbah Asy-Syariah, bahwa segala sesuatu ada zakatnya, termasuk anggota badan juga memiliki zakat yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Zakat badan adalah suatu hal yang perlu kita rawat, yang perlu kita jaga agar dapat menghiasi akhlak kita, agar dapat menghiasi pribadi kita dan menjadi pakaian takwa bagi kita. Zakat mata, kita gunakan mata untuk memandang hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan, yang dapat mendatangkan pembelajaran, dan menghindari pandangan mata yang dapat mendatangkan hawa nafsu, yang dapat memancing terjadinya sebuah kemaksiatan. Kemudian zakat telinga adalah senantiasa mendengarkan ilmu, senantiasa mendengarkan hal-hal yang penuh dengan hikmah, mendengarkan Al-Quran yang dapat membebaskan kita dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dapat merusak ruh, yang dapat merusak nilai kemanusiaan seperti berdusta, berbohong, mengumpat, mencaci, memfitnah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian zakat lisan adalah senantiasa bertutur kata yang baik, berucap yang santun, memberi pembelajaran atau nasihat atas kelupaan orang lain dengan penuh kasih sayang, menghiasi lisan kita dengan berzikir, dengan kalimat-kalimat yang penuh hikmah. Kemudian zakat tangan adalah senantiasa menggunakannya untuk menulis ilmu yang dapat mendatangkan kebaikan, yang dapat mendatangkan kemaslahatan. Kemudian tangan kita pergunakan untuk melayani umat, untuk memberi kemanfaatan bagi yang lain, sehingga terhindar dari keburukan-keburukan, terhindar dari suatu pekerjaan yang tidak mendatangkan manfaat. Para pemirsa yang budiman, dalam kitab Ghurarul Hikam, di mana Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa zakat dari sebahagian atas nikmat-nikmat Allah adalah dengan cara zakat ilmu adalah dengan menyebarkannya, zakat harta adalah dengan memberikan, zakat sabar adalah toleransi, zakat kedudukan adalah berbuat baik, zakat kekuasaan adalah berbuat keadilan. Kemudian zakat keindahan adalah kesucian, zakat kekayaan adalah berbuat baik kepada para tetangga dan menjalin silaturahmi, zakat kemenangan adalah berbuat baik, zakat badan adalah berjihad dan berpuasa, zakat kesehatan adalah senantiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian zakat kemenangan adalah dengan senantiasa melakukan kebaikan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Kemudian zakat keberanian adalah dengan berjihad di jalan Allah. Zakat penguasa adalah dengan senantiasa mendengarkan keluhan-keluhan orang miskin. Kemudian zakat atas nikmat-nikmat Allah adalah dengan berbuat kebaikan. Zakat ilmu adalah dengan memberikan kepada yang berhak dan senantiasa mendorongnya untuk mengamalkannya dan berbuat kebaikan. Para pemirsa yang budiman, dari perbincangan kita mengenai zakat di atas akan menambah wawasan, menambah pemahaman dan ilmu mengenai zakat, bahwa zakat bukan hanya semata zakat fitrah dan zakat mal, tetapi zakat adalah sangat luas atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala sesuatu ada zakatnya. Oleh karena itu, mari kita menjaga marwah agama kita, menjaga pribadi kita, menjadikan akhlak sebagai pakaian takwa kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang menyempurna dengan ketaatan kepada Allah, dan pribadi yang anggun karena senantiasa menjaga nilai-nilai keberagamaan itu sendiri. Dan mari kita mensucikan diri kita, mensucikan segala niat, hati, perasaan, pikiran, dan tindakan kita dengan mengeluarkan zakat, baik zakat harta,
maupun zakat fitrah di akhir Ramadan ini. Termasuk di dalamnya adalah zakat atas nikmat-nikmat Allah yang kita dapatkan selama ini, yang kita nikmati selama ini, yang kita tidak sadari bahwa semua itu ada zakatnya, ada maharnya. Di akhir Ramadan ini, semoga dengan kita mensucikan diri atas zakat yang kita keluarkan, akan lebih menjadikan kita pribadi yang tangguh, pribadi yang anggun, pribadi yang senantiasa dekat kepada Allah dan meraih keridhaannya. Amin. Para pemirsa yang budiman, mari kita bermunajat di hari ke-29 Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, memelihara kita, dan dengan Ramadan Allah mengantarkan kita menjadi pribadi yang paripurna. Dan dengan mengeluarkan zakat, Allah akan membersihkan segala niat, hati, pikiran, perasaan, dan tindakan kita untuk menjadi mukmin dan mukminah sejati. Amin. Ya Allah, limpahkanlah kepada aku di bulan ini rahmat-Mu, serta anugerahkanlah kepada aku di bulan ini taufik dan penjagaan-Mu, dan bersihkanlah hatiku di bulan ini dari mencaci dan mencela. Wahai Zat yang Maha Pengasih atas hamba-hambanya yang mukmin. Amin. Para pemirsa yang budiman, demikian dari saya atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima, Pai Non PNS Kecamatan Indrekang. Albirmanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.